Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas setup baru dari ruangan Teh Manis, di mana setup ini jadi secondary setup. Yang pertama itu kan ada setup PC, ini untuk main productivity. Kalau yang kedua ini untuk secondary aja, misalnya gue lagi loop keyboard, terus pengen nulis script santai aja di sini, nggak usah buka-buka PC, pengen laptop aja dan misalnya punya kerjaan yang kira-kira akan dibawa keluar, gue ngerjain di laptop, makanya gue kerja di sini. Nah, udah ada setupnya, udah jadi kayak gini, banyak barang-barang yang baru di sini juga. Kita akan bahas barang-barangnya, apa aja barang yang ada di sini. So langsung aja masuk ke videonya. Oke, sebelum lanjut, gue pengen kasih tahu gue ini beli di Lazada karena nanti ada 9.9 buat kalian yang pengen setup kayak gue juga. Kalian bisa beli barang-barangnya di sana. Nanti linknya gue taruh di description box. 9.9 itu nanti kalian akan banyak banget dapat diskon. Jadi kalau misalkan mau belanja sepuasnya, ya itu terserah kalian pokoknya. Barang-barangnya juga bagus, jadilah kayak gini, dari yang murah sampai yang mahal. Enggak sih, nggak mahal. Dari yang murah sampai yang agak mahal, gue bisa beli dengan kualitas yang nanti kita akan bahas. Oke, pertama di sini ada ambalan, ini IKEA punya, namanya Burhook. Kalau kalian tahu juga, Burhook itu ada ambalan yang bisa dibilang paling murah di IKEA. Terus selanjutnya di sini gue juga ada sunresta, jadi ini buat naruh barang-barang perintilan kayak kabel. Terus di sini gue naruh juga untuk station lubing, juga gue taruh sini. Ini berguna banget menurut gue dan bisa bikin tembok itu jadi nggak kosong, jadi bisa digunain gitu. Nah, dua-duanya ini gue beli di Lazada beserta ini juga nih tray untuk gue naruh barang-barang untuk lubing. Di sini ada Krytox gue taruh di sini, terus ada opener switch juga gue taruh sini. Ini membantu juga biar nggak berantakan, kayak untuk organize juga. Sama gue beli ini tatakan gelas gitu ya dari IKEA juga. Nah, keempat barang itu gue beli di Lazada, nggak di IKEA, karena gue mikir kalau di IKEA gue akan lama nunggu ekspedisinya, dan IKEA itu kadang suka mahal, ongkirnya itu nggak seperti e-commerce. Lanjut, meja ini adalah Limon dari IKEA, yang sebetulnya ini adalah meja bekas setup PC dulu, yang akhirnya gue ganti jadi Taiji karena alasannya itu bengkok, karena untuk PC keberatan. Jadi gue gantilah untuk setup laptop aja yang ringan gitu. Gue suka mejanya karena minimalis dan enak juga, lumayan luas. Cukup aja untuk kebutuhan gue setup laptop yang nggak terlalu banyak barang-barang. Jadi ya enak. Lanjut, di setup ini yang menjadi hal utama gue waktu mikir untuk bikin setup adalah keresahan gue atau masalah gue. Misalnya kalau pakai laptop itu kerja lama-lama akan pegel leher gue dan mata gue karena harus tunduk kayak gini ya, posisinya kan di bawah. Makanya gue beli yang namanya stand laptop. Ini murah aja, cuma 12.000. Kalian udah bisa nopang laptop segede yang punya gue ini, ukuran 15 inch dan beratnya sekitar 3 kilo kali ya. Dan hasilnya gara-gara gue pakai stand laptop ini, gue jadi nyaman. Pandangan gue terhadap layar laptop itu jadi lurus ya. Menurut gue stand laptop murah kayak gini worth it, karena kemarin sempat gue mikir untuk beli monitor, tapi monitor itu lagi mahal sekarang ini. Jadi ya udah, gue beli stand laptop yang murah dulu untuk nopang gue sampai nanti bisa monitor kebeli untuk di setup laptop. Barang selanjutnya untuk menopang setup laptop adalah USB hub. Gue beli USB hub merek Vention. Ini tipenya yang Type C dan the USB 3.0. Nah, gue butuh USB hub itu karena untuk memusatkan semua port, jadi lebih rapih di mejanya, itu nggak berantakan. Laptop juga nggak banyak colok-colok ke USB-nya, ke badan laptop ini, jadi lebih clean laptopnya. Yang gue suka juga di sini USB hub-nya tipis, nggak tebel, jadi kelihatannya juga lebih minimalis dan lebih compact. Di meja juga kelihatannya enak. Ditambah lagi dia juga nggak ada aksen-aksen yang norak menurut gue, cukup clean, hitam doang. Jadi cocok sama apa yang gue mau. Port USB 3.0-nya ada 4 buah dan 1 micro USB juga di sebelah sini yang gunanya untuk ya micro USB. Lanjut, yang gue suka dari setup laptop gue ini juga ada yang namanya Google Home. Ini udah gue pernah review juga Google Home-nya, tapi sekarang itu gue bisa mainin Google Home lebih banyak lagi karena ini udah terintegrasi juga sama Philips Hue yang gue punya. Jadi kalau misalnya gue pengen ganti warna atau nyalain lampu, ini gampang banget. Kayak oke, turn off the lights. Dan Google ini biasanya juga gue jadiin speaker, di bluetoothin ke laptop. Jadi kalau misalnya mau setel musik, jadi enak. Lanjut ke item yang menurut gue wajib banget ada di setup kita, itu adalah stand handphone.
Gua beli ini juga murah banget, cuma 12.000 aja. Enaknya dia bisa di fold, jadi kalau misalnya kalian mau kemana-mana bawa ini bisa banget. Tapi emang ini agak ringkih, apalagi kalau misalnya kita ke atasin gini paling full, dan ini mentoknya cuma segini aja. Makanya gue pakainya itu kayak gini. Ini juga udah cukup banget untuk menopang handphone. Sip. Jadi kalau misalnya ada notif atau telepon yang misalnya urgent, jadi kita bisa monitoring terus handphone kita. Nah terus pas kemarin gue lagi cari-cari barang untuk setup laptop ini juga gue nemu barang yang unik banget. Nah ini adalah laci mini yang bisa ditempel di bawah meja kalian, cukup pakai stiker 3M yang udah didapetin di paket pembelian. Ini gue gunain untuk naruh peralatan pertukangan keyboard-keyboardan, untuk switch puller, untuk keycap puller, terus ada pinset, ada kuas dan segala macam yang bisa kita taruh di sini. Gue beli size yang kecil dengan ukurannya itu 11 cm x 22 cm, lebar 11, panjang ke belakang 22 kalau nggak salah ya. Jadi udah cukup banget untuk kalian naruh-naruh kayak ATK, pensil, pulpen, terus tip X, correction tape, penghapus, menggaris yang 15 cm bisa. Nah harganya juga murah, cuma 20.000, udah nambah storage di setup kalian. Karena menurut gue ini cukup penting untuk naruh-naruh sesuatu yang kalian butuhin secara cepat gitu. Lanjut untuk peripheral komputer, di sini selain ada keyboard, ada mouse yang gue pakai itu G Pro Wireless. Ini wireless, jadi gue beli karena biar ya setup clean dan enak juga. G Pro Wireless ini memang gak murah tapi worth it menurut gue untuk kalian beli. Baterai juga awet dan ini baterainya bisa rechargeable. Ini kayak sesuatu yang wajib gitu ya di zaman sekarang untuk bikin setup yang wireless biar nggak banyak kabel di setup kita. Terakhir item yang baru kepikiran juga gue beli ini adalah jam. Dimana di ruangan ini tuh nggak ada jam sebenarnya, walaupun ya kita bisa lihat di laptop, tapi tetap aja jam itu kayaknya harus ada di suatu ruangan gitu. Nah gue beli ini dari Pressplay. Ini adalah jam yang bisa jadi lampu juga. Jadi bentuknya ini lucu banget untuk ambience, misalnya kita lagi malam-malam kerja pakai ini juga udah enak banget menurut gua. Terus kalau kita balik kayak gini dia otomatis lampunya mati dan jamnya nyala. Ini ada baterainya di dalamnya, jadi ini udah gua charge juga dan ada indikator battery juga di sebelah sini. Ada 2 bar. Terus ini bisa kalian set juga untuk alarm, dan ini plus minus ini untuk nerang kecilin brightness si display jamnya ini. Jadi ini bisa juga untuk ngingetin kita akan waktu. Kalau lagi kerja itu kan suka lupa waktu ya, nggak baik memang. Jadi karena ada jam di meja kelihatan, udah jam 1 tiba-tiba. Jam 1 2 hari setelahnya gitu. Oke, jadi itu semua item yang ada di setup laptop baru gue ini. Hopefully gue akan bisa lebih produktif lagi dengan setup yang kayak gini, lebih nyaman tentunya. Untuk kedepannya mungkin nggak akan banyak perubahan. Yang jadi target gue untuk beli selanjutnya adalah mungkin monitor kalau harganya udah normal, dan gue nggak tahu ya akan normal atau enggak. Pokoknya seenggaknya harganya tuh nggak kayak sekarang naik kayak gila-gilaan. Dan ya segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.